kabari. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Masih semangat ya untuk di sesi kedua ya. Nah, hari ini kita akan masuk pada sesi mengenal profesi jurusan Teknik Komputer dan Informatika. Pembicara pertama nanti ada Bapak Alvendo lagi ya. Pak izin Pak untuk selanjutnya untuk diisi pada sesi pertama. Kemudian ada Pak Alko di sesi kedua. Saya sendiri sebagai moderator Rizky Saputra. Ya. Sebelumnya saya akan membagikan beberapa hasil kuesioner yang sudah saya bagikan kepada adik-adik semua dan teman-teman semua ataupun Bapak Ibu dosen yang lain. Mayoritas peserta memang dari Politeknik Medan, memang sasaran kita adalah mahasiswa. Kemudian ada umum juga, dari beberapa dosen juga ada, yang dari luar kota juga ada, dari Jogja juga ada. Kemudian ada juga dari mahasiswa kampus lain yang penasaran dengan profesi lulusan ya. Ada beberapa jawaban untuk tentang apa sih yang akan dilakukan teman-teman nih setelah selesai kuliah ya. Mayoritas menjawab bekerja. Saya kurang spesifik sebenarnya bekerja non profesi ya. Jadi yang belum jurus banget ke profesinya bisa bekerja di bank ataupun menjadi guru ya. Tapi ada banyak jawaban yang saya masukin. Jadi itu ada sampai 4 sisi ya. Yang saya tampilkan hanya sisi pertama. Kemudian profesi masih ada sekitar 25,1% yang belum mengenal apa aja sih profesi dari jurusannya yang kuliah yang dijalani saat ini ya. Kemudian untuk sertifikasi ini, nah, kita nanti di pembicara kedua ada Pak Alko ya, yang akan menjelaskan tentang MTA sendiri, Microsoft Technology Associate. Ya, banyak juga yang belum mengetahui syarat apa aja sih yang bakalan didapat untuk mendapatkan sertifikasi MTA ya. Nanti kita akan bahas secara mendalam pada speaker kedua atau pembicara kedua ya. Ini sama aja kayak seperti sebelumnya Pak Chan jelasin ya, biodata pembicara pertama. Nama Oh iya, sorry. Salah nih. Salah input data. Alvendo ya, sorry. Pak Alvendo, sorry saya masukin slide ya. Pak Alvendo Wahyu Arensky. Untuk biodata saya rasa sama aja dengan Pak Chan jelasin. Kemudian Mungkin saya langsung aja ke Pak Alvendo untuk melakukan presentasinya, untuk mempersingkat waktu karena kita juga sudah terlambat sekitar 20 menitan ya. Boleh kepada Pak Alvendo untuk melakukan presentasinya. Oke, saya akan baik, terima kasih Pak Rizky. Saya juga mohon izin menyampaikan materi dulu Pak Al-Khawarizmi. Assalamualaikum. Selamat pagi rekan-rekan semua. Menjelang siang ini, tadi saya juga sudah memberikan materi juga tentang wirausaha. Di tampilan yang kedua ini atau di sesi yang berikut ini, saya coba menampilkan kira-kira lulusan seorang IT itu atau seorang lulusan teknologi informatika atau informasi ini itu mengarahnya kemana. Nah, di sini saya sampaikan secara umum sedikit tentang lulusan atau profil lulusan IT yang ada. Nanti mungkin lengkapnya dari Bapak Al-Khawarizmi yang juga sudah punya gelar MTA juga. Di sini kira-kira profil lulusan IT yang lagi tren saat ini itu ada di bagian IT konsultan, ada IT entrepreneur yang sudah kita bahas sebelumnya, IT governance, dan IT multimedia. Nah, jadi dengan beranggapan kalau orang IT itu bagian perbaikan printer, orang perbaikan laptop dan sejenisnya itu bukan. Itu bagian ya, tapi bukan itu arah utamanya. Ada banyak profil yang bisa kita lihat ketika kita lulus atau sedang mengambil perkuliahan atau sedang mengambil jurusan bagian teknologi informasi atau IT ini. Nah, di bagian IT konsultan kita memiliki kemampuan dalam merancang suatu flow bisnis yang terintegrasi dengan bidang teknologi informasi serta menguasai desain dan metodologi pembangunan suatu software atau sistem. Ada yang bilang ini bagiannya anak sistem informasi, Pak. Itu
Itu memang benar bagiannya, tapi sebagai seorang IT atau seorang dari teknik informatika juga dan komputer, dalam menjadi seorang konsultan IT, kita juga harus tahu bagaimana flow suatu bisnis yang bisa kita kembangkan dengan teknologi juga. Nah, di sana kita juga harus menguasai bagaimana mendesain suatu software atau sistem yang mau kita buatkan atau terapkan pada suatu perusahaan nanti. Kemudian profil lain itu namanya IT entrepreneur. Kita mengembangkan ide bisnis berbasis IT tadi yang kita sebut dengan technopreneurship tadi. Kita bisa menghasilkan suatu income dengan mempertimbangkan investor dari luar maupun dalam negeri. IT entrepreneur ini kayak kita menggunakan sebuah Tokopedia atau yang kita kenal dengan Kaskus mungkin. Itu merupakan bentuk suatu kegiatan dari IT entrepreneur atau yang sekarang kita kenal dengan nama technopreneurship. Kemudian profil lainnya ada namanya IT governance. Itu kemampuan dalam bekerja sama secara efektif baik sebagai anggota maupun pimpinan unit kerja, dan memiliki kemampuan dalam mengelola teknologi informasi dan mempertimbangkan kebutuhan user. Jadi ini hampir sama, hampir mirip dengan IT konsultan, tapi ini lebih ke usernya bukan ke sistemnya. Itu bagian IT governance. Kemudian lulusan lain yang lagi tren juga namanya IT multimedia. Nah, ini karena banyak yang sudah jadi YouTuber mungkin, atau yang beralih profesi yang awalnya kita sebagai pengajar harus menggunakan media online untuk media belajarnya. Jadi kita juga mengaplikasikan yang namanya multimedia untuk digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Contohnya dalam penggunaan untuk belajar mengajar. Atau kayak kita menggunakan sekarang webinar. Mungkin dulu sudah digaung-gaungi tentang seminar menggunakan webcam saja, cuma mungkin tidak populer karena orang menganggap seminar itu harus bertemu, tapi sekarang seminar pun dari tempat kita berada itu juga masih bisa. Nah, orang-orang IT juga yang berkembang, yang bergerak di sana juga harus memfokuskan diri bagaimana dia bisa memanfaatkan teknologi yang ada. Dia jadi lulusan yang sangat penting, sangat dicari pada saat-saat sekarang ini, atau dalam pengelolaan webinar misalkan, atau mungkin dia yang mengatur tentang bagaimana membuat suatu metode ajar misalkan. Kembangan lulusan IT itu bukan hanya jadi penjaga warnet, bukan jadi teknisi printer atau laptop, bukan, atau tukang install laptop, bukan, tapi lebih luas lagi. Dan soal gaji itu bisa dipertimbangkan nanti. Nah, ini kalau bidang konsultan, ada bidang pemerintahan, ada bidang swasta. Kalau saya pribadi itu pernah jadi IT konsultan dalam kegiatan SPBE, atau sistem pemerintahan berbasis elektronik, itu di Bengkulu di bagian Kabupaten Bengkulu Tengah. Itu saya jadi IT konsultannya, dan itu tugasnya kalau sebagai anak IT itu cukup santai, cukup mudah, di mana kita mencarikan sebuah atau menganalisa suatu permasalahan, bagaimana nanti suatu tempat, suatu kabupaten itu daerah itu menggunakan teknologi yang tepat guna, tepat sasaran sesuai dengan apa yang dia miliki, sumber daya apa yang dia punya. Nah, itu kalau di bagian pemerintahan. Kalau di bidang swasta juga bisa, jadi konsultan IT di bidang swasta jauh lebih menarik. Bisa dibilang seperti kita berjualan software, tapi bukan jualan software biasa. Kita yang jadi orang yang dipercayai oleh konsumen atau klien kita untuk menyampaikan sesuatu kepada user yang mau menggunakan atau klien tadi. Nah, itu bagian IT konsultan. Untuk IT entrepreneur, kita mengenal Tokopedia, tempat berbelanja online kita biasa pakai. Kita kenal Bukalapak, Alibaba, dan perusahaan lainnya yang mulai dibuat dengan teknologi. Nah, jadi orang-orang yang punya kemampuan di sini atau orang-orang yang memang lulusan dari IT, harusnya dia bisa mengembangkan suatu usaha yang lebih bagus lagi dengan tambahan dari sebuah teknologi. Nah, makanya lah muncul Tokopedia, Bukalapak, Kaskus, dan sebagainya itu muncul karena orang-orang tadi yang walaupun dia tidak bisa membuatkan sistemnya full dari awal, tapi dia punya kemampuan begitu juga boleh. Nah, karena IT itu bukan hanya sekedar dia yang bikin program, dia yang menjalankan, dia yang menjual, bukan, itu banyak bagiannya. Fokuslah di bagian yang kita kuasai. Jadi anak IT sekarang, kalau dia emang bisanya multimedia, fokuskan ke bagian multimedianya. Yang fokus usaha, fokuskan ke bagian usaha-usaha. Atau IT governance, sebagai sistem analis ini sudah pasti banyak dengar. Software developer, system manager,
bisnis intelijen yang sekarang lagi boomingnya. Bagaimana kita menerapkan artificial intelligence dalam setiap kegiatan, apalagi bisnis, sekarang lagi marak-maraknya. Jadi apapun metode atau materi ajar yang pernah didapatkan selama kuliah itu sekarang bisa menjadi lahan atau pekerjaan. Sebenarnya multimedia juga, yang tadi yang saya sampaikan sebelumnya tentang technopreneurship, tentang seorang content creator, bagaimana jadi CEO, bukan CEO chef ya, jadi search engineering yang S-nya bukan C-nya. Bagaimana jadi CEO dan digital marketingnya, bagaimana kita bikin suatu konten yang menarik, apakah perubahan ajarkah atau membantu untuk membuatkan kontennya, menggabungkan apa yang kita tahu, jadikan sebuah konten, sebuah isian video. Kemudian web designer, nah sekarang karena orang sudah mulai menggunakan teknologi, orang sudah mulai paham manfaat dari si teknologi tadi dalam berusaha, web designer itu kebanjiran job. Nah itu yang saya lihat, orang-orang yang paham dengan UI UX design, yang paham dengan desain web, atau lagi paham dengan developmentnya, itu lagi dicari orang sekarang. Karena orang pengennya ada suatu web bisa dipakai dan bisa untuk jualan. Nah itu jadi ladang baru atau bekal ladang baru juga, ladang yang diperbaharui sekarang ini untuk orang-orang yang lulus dari bidang IT. Nah ini sekian dulu dari saya, nanti jika ada pertanyaan atau apa bisa lanjut dengan Bapak Al-Khawarizmi nantinya. Terima kasih Pak Rizky. Terima kasih kepada Pak Alvendo yang sudah memaparkan materinya. Ya. Menarik ya. Sangat menarik ya. Ini sungguh Banyak ya. yang bisa dijahit untuk sebagai profesi setelah kuliah selesai ya, ataupun setelah tamat kuliah. Ya. Untuk peserta kira-kira ada yang ingin bertanya atau butuh untuk masukan dari Pak Alvendo, boleh di kolom chat kalau memang ada yang mau bertanya, atau kalau mau langsung juga boleh, silakan aktifkan mic-nya untuk langsung menyampaikan apa yang ingin ditanyakan. Ya. Ada yang udah mau on mic ya. Pak, izin saya boleh bertanya, Pak? Oh iya, silakan Aryo. Nah, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diberi kesempatan bertanya. Nama saya Muhammad Aryo Muzaki dari Manajemen Informatika Politeknik Negeri Medan. Di sini saya ingin bertanya, Pak, mengenai profesi itu kan ada beberapa, kemudian sering berkembang zaman gitu atau sering waktu gitu kan, ada kayak yang Bapak bilang tadi itu bidang yang lagi menarik gitu atau lagi dicari-cari gitu kan Pak. Nah misalnya kan kalau seperti web design atau website development dengan artificial intelligence gitu kan Pak, itu misalnya kita tuh udah paham di salah satu bagian, itu kita harus bisa lagi di salah satu bagian itu juga, atau kita cukup fokus aja gitu Pak di web development-nya aja misalnya gitu. Oke. Itu aja sih Pak dari saya, terima kasih. Oke, boleh dijawab langsung nih Pak Rizky? Boleh Pak, terima kasih Pada Aryo sudah bertanya. Pak Alvendo boleh ditanggapi langsung. Baik Pak, terima kasih Pak Rizky. Untuk Aryo, untuk tadi saya bilang tentang yang paling hits, yang paling laku sekarang kayak web designer dan sebagainya, atau web development dan bagian AI. Kalau pengen menguasai ya, kalau saya yang pertama yang masing-masing dulu yang paling dekat dengan kita, yang paling nyaman dengan kita belajar. Kayak tadi mungkin Aryo suka dengan web development-nya, kembangkan dulu yang bagian web development. Nah, kalau soal belajar yang lain itu boleh. Karena bisa jadi kita sekarang punya teman atau rekan yang bisa kita dalam tanda kutip memanfaatkan, kita manfaatkan dia untuk bekerja sama dengan mereka. Mungkin dia paham bagian AI-nya. Ya. Cuma dalam usaha nanti setidaknya kita juga harus mengenal sedikit dengan ilmu-ilmu baru yang sedang berkembang. Jadi saya ini mungkin Aryo pahamnya bagian web development, belum tertarik atau mungkin tidak menguasai di bagian web design-nya, itu nggak ada masalah. Karena kan ada yang orang fokusnya di bagian back end-nya saja, ada yang fokus ke bagian front end. Nah itu boleh kita
pilih dulu mana yang paling nyaman, paling senang kita gunakan, yang paling senang kita kerjakan, itu dulu yang kita fokuskan. Baru setelah itu yakin dengan ini, punya kepercayaan pada orang lain untuk menghandle-nya, kita bisa kasih ke orang dan kita belajar ilmu yang baru. Itu paling Mario. Iya Pak, makasih banyak ya Pak. Sudah cukup jelas ya, Bro, ya. Ini yang lain ada yang mau tanya langsung pada Pak Alvendo? Bisa bertanya Pak? Iya, boleh, silakan. Nama saya Walen. Ya. Dari Politeknik Negeri Medan. Saya ingin bertanya kepada Pak Alvendo. Ya. Bagaimana sih Pak cara untuk menemukan passion kita gitu Pak? Misalnya saya ketika web development bisa, tapi nggak terlalu expert gitu Pak. Saya juga suka multimedia, edit video, suka juga desain Pak. Suka juga sama perbaikan hardware atau softwarenya, sejenis teknisi gitulah Pak, handphone atau laptop gitu. Jadi tapi saya belum bisa menemukan passion saya di mana. Jadi ketika saya belajar di satu bidang web development, kayaknya lebih enak ngedit video lah gitu. Ketika saya belajar, ketika saya fokus ngedit video, kayaknya lebih web development gitu lah Pak. Gimana sih cara menemukan passion kita gitu? Terima kasih. Boleh Pak Rizkian? Boleh Pak. Untuk Walen, saya lihat dari foto profilnya sendiri udah gambar video, HJ Project, saya lihat di sini. Kalau nyamannya kita itu kerjakan atau fokuskan itu. Misal, seperti saya juga belajar web development, saya belajar web design, saya belajar pemrograman sejenisnya karena dari kampus dari sistem informasi juga aslinya. Saya belajar semua, tapi saya tidak ada yang bisa saya ambil. Saya malah ambil bagian fotografi yang tidak pernah saya pelajari di kampus. Itu saya dapat malah ketika belajar di luar. Ketemu dengan orang-orang yang expert di bidang fotografi, tertarik, coba beli kamera, malah arahnya ke sana. Sampai sekarang kalau dibilang saya bikin project atau membuat suatu program, saya nggak bisa. Tapi kalau soal analisanya, soal membuatkan strukturnya, bikin desainnya, itu masih bisa. Karena saya nyamannya di situ. Karena kalau saya berhubungan dengan titik koma, apalagi titik di bagian bahasa pemrograman sekarang, itu agak ribet. Saya kurang teliti di bagian itu. Jadi saya tidak fokuskan ke sana, saya malah fokuskan ke bagian mungkin desain yang tadi dibilang, atau ke bagian isi dari apa yang mau kita bikin. Kayak website dia butuh video juga, dia butuh foto juga. Nah, kita mungkin di bagian isinya saja. Jadi nyamannya Walen tadi di development, fokuskan di sana. Nyamannya di bagian desain, fokuskan di bagian desain. Nah, cara mencarinya gimana? Mana yang paling senang ketika ada project, mana yang paling senang dikerjakan? Project videonya kah? Project desainnya kah? Atau project development dari awalnya? Nah, di situ kita bisa lihat, kalau misalkan kita dapat project development suatu website, kita agak perubahan mengerjakannya. Berarti bukan itu passion kita. Tapi pas nampak dibilang bikin videonya untuk diisikan ke website, kita malah semangat. Berarti itu bagian yang kita sebut sebagai passion kita. Nah, gitu paling Walen. Jadi apa yang kita suka, itu yang kita lanjutkan, itu jadi passion kita berikutnya. Kalau sudah nyaman, baru berpindah ke bagian yang lain. Itu yang saya kira. Berarti harus ada prioritas yang disukai dong. Ya, Pak. Ya, dudukkan prioritas kita dulu yang mana, baru tambah dengan yang lain boleh. Gimana Walen? Bisa diterima atau mau ada tanggapan lagi? Masalahnya gimana ya? Atau mungkin jiwa diri saya sendiri mungkin ya yang pelimpan gitu ya Pak. Ketika suka sama ketika misalnya belajar ngoding, udah suka nih Pak, udah suka belajar codingnya. Ternyata suka juga ngeliat videonya. Setelah belajar ngeliat videonya, lama-lama ngodingnya tuh jadi agak lupa atau malas gitu. Kadang bingung Pak cari passionnya di mana gitu. Ya, tadi berarti semuanya pasti kita mau pelajari. Kalau bisa nanti project tadi cukup kita yang kerjakan. Kalau bisa kita yang desain websitenya, kita yang bikin back end-nya, kita yang bikin isinya juga. Itu kan kalau bisa.
Cuma ketika kita sudah menguasai semuanya, akhirnya yang kita bikin malah biasa-biasa saja, tidak jadi wah dia. Nah, misalkan kalau misalkan kalian lebih senang dengan codingnya, anggaplah kita dulu wajar suka dengan si codingnya sendiri. Apapun yang ada dari coding kita bakal pelajari, kita akan tambahkan ke bagian coding kita. Nah, kita coba cari ilmu tambahan, kita cari mentor-mentor lain, kita cari orang-orang pintar lainnya untuk belajar sama dia. Nah, tapi nanti ketika kayaknya editing juga seru deh. Nah, itu yang saya juga rasakan. Jadi ketika itu muncul ke kita, yang paling kuat, yang paling nyaman kita kerjakan, itu yang kita lebih dalami lagi. Nah, itu mungkin saran saya. Misalkan tadi coding saya nyaman. Nyamannya seberapa nyaman? Buktikannya dengan apa? Dengan menghasilkan satu produk. Kita hasilkan satu website yang mau kita bikin. Ternyata hasilnya tidak sepenuh hati kita buat, atau hasilnya mungkin malah biasa saja. Nah, ketika nanti ada project bikin video, malah kita bikin sepenuh hati, berarti ya arahnya ke bagian editingnya, bagian video-videonya, atau bagian konten-konten lainnya. Nah, itu paling. Jadi menguatkan diri ke sana itu kembali lagi ke apa yang paling suka, apa yang paling mengena di hati, karena kalau kata orang, pekerjaan yang paling menyenangkan adalah hobi yang dibayar. Itu sudah saya rasakan sendiri. Hobi foto dibayar itu lebih menyenangkan daripada saya harus duduk di meja dengan komputer mengerjakan coding-coding yang ada. Bukan berarti saya bisa coding, saya nggak suka coding, bukan. Tapi ketika hobi saya dibayar, itu lebih mewah dari apapun yang saya dapat. Yang saya rasakan sih. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Oke. Intinya tetap fokus ya. Tetap fokus, ya benar Pak. Iya, harus ada prioritas. Menjadi passionnya sendiri ya. Oke, untuk berikutnya ada yang mau nanya? Atau kita lanjut? Oke, kita lanjut aja untuk sesi kedua ya Pak Alven ya. Terima kasih Pak Rizky. Sudah ada di tempat. Oke, kita masuk kepada pembicara kedua ya. Ya Pak Alko. Ya. Bisa lihat di biodatanya ada beberapa bidang yang dikuasai oleh beliau. Kemudian ada core kompetensinya di data mining, artificial intelligence, machine learning, neural network, data science, tentang opsinya IoT. Kemudian beliau juga founder dari PT Indo Teknosolusi, kemudian CV Teknoriset dan Inovasi Indonesia. Kemudian beliau seorang peneliti juga untuk Scopus. Kemudian beliau memiliki sertifikasi untuk Microsoft MTA. Kemudian Sebrary IT Governance and Management Protection and Information Asset. Kemudian Enterprise Architect Consultant E-Planning Bapeda Kabupaten Simalungun, Risala DPRD Kota Medan. Oke, untuk mempersingkat waktu ya, boleh nih langsung presentasi kepada Pak Alko. Dipersilakan. Ya, dengar. Halo? Ya, dengar Pak. Ya, dengar Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk melakukan presentasi hari ini, izin dan hormat saya juga kepada pembicara pertama itu Pak Alvendo ya. Izin Pak. Bapak Ibu dosen yang ada di sini juga, saya mohon izin, adik-adik mahasiswa. Jadi saya langsung aja masuk ke presentasi saya hari ini. Bisa share screen? Bisa share screen, Pak Alko? Oke Pak, kelihatan Pak. Ya, karena ini membahas tentang profesi, maka di ujung-ujungnya saya harus membahas tentang sertifikasinya ya. Jadi kalau udah sekian banyak kita turun itu. Oke, sinyal ya? Ya. Sinyal stabil kok.
Cek Pak Alko. Mungkin ada gangguan teknis. Sinyalnya bermasalah. Belum bisa nih. Bisa. Kita apa? Dari kita enggak kan off dia off. Untuk yang lain saya minta waktunya untuk Pak Alko mungkin untuk mengatur jaringannya, internetnya. Halo ya. Masuk Bang. Kenapa jari kan tadi? Iya. Iya. Apa bisa pakai handsfree Bang ya? Ada. Handsfree. Kurang kuat ya? Nah, tadi agak lembut suara Bang itu. Oke Bang. Ya. Pak Alko sudah kembali di ruangan kita, di meeting room kita. Oke, Pak Alko silakan dilanjutkan presentasi, boleh share screen-nya. Nampak ya? Nampak Pak, nampak. Nah, aktivitas saya tadi karena di flyer juga disebutkan sebagai researcher, saya juga peneliti, kemudian saya juga cuma dosen. Saya aktif di organisasi itu ada IPKI, Ikatan Profesi Komputer Informatika, yang alhamdulillah antara terbentuk untuk pengurusan yang baru. Kemudian saya juga aktif di PRSI, Persatuan Renang Seluruh Indonesia, dan lain-lain, banyak organisasi yang saya ikuti, cuma nggak mungkin saya sebut satu. Kemudian saya juga aktif sebagai IT praktisi atau konsultan, yang pertama itu yang sering saya gaungkan itu di koperasi dan KUMKM. Karena KUM sekarang ini harus kita naikkan kelas, jadi semua harus berbasis teknologi. Bapeda Simalungun, Bapeda Labusel, DPRD tingkat 2 Medan, kemudian banyak aplikasi yang dulu pernah saya bangun dan yang tren-tren itu ada post application, itu banyaklah perusahaan-perusahaan di Medan khususnya itu yang menggunakan. Kemudian sekarang juga lagi mengembangkan fintech, financial technology dengan tim-tim saya. Kemudian selain di dunia IT, saya juga aktif di coffee shop. Saya juga salah satu founder dari Kulkas Kopi sama Solusi Kopi. Jadi orang IT itu nggak selalu di IT di komputer aja, bebas mau kemana, mau ke makanan, mau ke minuman, bebas tergantung passion kita mau kemana. Oke, karena tadi cerita profesi, apa itu profesi? Sebenarnya dari segi kata profesi, kita harus mensepakati dulu apa kata profesi itu, karena banyak juga orang-orang yang mensalahartikan profesi itu apa. Nah, yang pertama saya membagi profesi ini menjadi dua. Yang pertama itu profesi yang berkaitan dengan pendidikan. Ini ya, profesi yang berkaitan dengan pendidikan. Nah, di mana setelah tamat S1 itu ada lagi kuliah profesi namanya. Tapi di komputer itu tidak ada, yang ada itu di bagian dokter gigi, insinyur, ada psikolog, ada akuntan, ada perawat dan lain-lain. Itu profesi yang berkaitan dengan pendidikan atau perguruan tinggi. Jadi setelah dia menyelesaikan sarjana S1-nya, dia lanjut lagi kuliah profesi untuk menjadi apa? Untuk menjadi dokter kah, dokter gigi, insinyur, kemudian apoteker. Itu termasuk profesi juga, tapi profesi yang berkaitan dengan bidang pendidikan. Nah, yang kita fokuskan pada webinar hari ini itu tentang profesi berkaitan dengan bidang pekerjaan. Nah, di situ dijelaskan konsep profesi yang berkaitan dengan pekerjaan,
Pengertiannya apa? Itu sertifikasi kerja yang diperlukan untuk mendapatkan atau meningkatkan kompetensi tertentu. Nah, siapa-siapa aja yang bisa mengeluarkan sertifikasi itu? Yang pertama secara internasional, itu dia ada Microsoft, ada Oracle, ada Cisco, khusus di bagian jaringan. Kemudian banyak lain sebagainya, ada Cebulary itu khusus untuk keamanan data. Kemudian ada lagi itu Adobe untuk bagian desain. Itu semua sertifikasi yang dikeluarkan secara internasional dan diakui. Kemudian ada juga turun lagi ke bawah kita, ada secara nasional. Kalau secara nasional itu sertifikasi dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi atau LSP. Nah, kalau diakui nasional itu dia harus diakreditasi oleh namanya BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Nah, kebetulan kalau di kampus Polmed itu saya tengok ada LSP yang sudah diakreditasi BNSP. Bisa coba ke sana untuk bidang IT ada nggak? Yes. Kemudian kalau kita nggak dapat secara internasional, nggak dapat secara nasional, kita bisa juga secara lokal. Nah, secara lokal siapa yang ngakui? Yang ngakui dari lembaga profesi. Kalau kita di komputer ada lembaga profesi kita yaitu IPIN, Ikatan Profesi Komputer dan Informatika. Nah, nanti IPIN itu juga terdiri dari beberapa LSP, nanti di dalamnya ada LSP Indotekno dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian baik lagi ke diri kita ini, perlukah kita sertifikasi kompetensi? Kemudian apa gunanya? Kemudian di mana kita mendapatkannya? Nah, kalau dari gambar presentasi saya ini dilihat, nah kita tamat kuliah, kemudian dapat ijazah, belum tentu bisa mendapatkan kerja. Nah, tapi dengan adanya sertifikasi profesi, maka kita bisa mudah mendapatkan pekerjaan. Dijanjikan nggak itu? Dijanjikan. Karena dulu sebelum dengan adanya COVID ini, berita-berita yang saya jumpai, itu bahwa kartu prakerja itu boleh didapatkan bagi orang-orang yang sudah melakukan sertifikasi kompetensi. Nah, jadi dia betul-betul sudah kompeten, kemudian dimasukkan ke dalam prakerja, kemudian mendapatkan prakerja, dan prakerja bisa menyiapkan lapangan pekerjaan untuk dia. Nah, itulah konsep prakerja pertama kali sebelum adanya COVID-19 ini. Nah, ini dia kenapa perlu sertifikasi. Yang pertama itu adanya pengakuan dari lembaga-lembaga yang mensertifikasinya, kayak kalau Microsoft itu mengakui bahwasanya kita sudah tersertifikasi. Kemudian adanya luang kerja, kemudian adanya gaji bisa tinggi ya, karena kalau dari segi pengalaman saya punya paman itu tidak tamat kuliah, tapi dia banyak sertifikasi profesinya atau sertifikasi keahliannya. Maka dia bisa menjadi, terakhir dia jadi manajer di Garuda di Batam. Nah, sekarang sudah pensiun. Padahal dia tidak tamat S1, tapi dia banyak kali sertifikasi pelatihannya, sertifikasi keahliannya, semua dia lengkap. Nah, kemudian dengan adanya sertifikat profesi ini, maka kita seakan-akan menjadi orang yang paling profesionalisme. Kan? Karena kita sudah diakui, peluang kerja terbuka, gaji, kemudian kita merasa profesional. Yang kelima itu terjadinya persaingan internasional. Kenapa? Kemarin kita sempat di 2015 itu sibuk-sibuknya MEA, masyarakat ekonomi ASEAN, itu menyamakan semua yang ada di Indonesia, yang ada di Malaysia, yang ada di Singapura. Nah, untuk supaya pengetahuan merata itu, maka diperlukanlah sertifikasi kompetensi. Nah, kalau di Indonesia tadi dikeluarkan oleh BNSP, kartu BNSP itu berlaku sampai di area ASEAN. Jadi kita sudah merata itu semua dengan negara-negara yang di ASEAN. Nah, kemudian saya mau sedikit memaparkan tentang sertifikasi kompetensi yang ngetop di internasional. Yang pertama itu ada punya Microsoft, yaitu dia Microsoft Technology Associate atau MTA. Nah, ini yang paling populer, yang sering diikuti orang.
Kemudian apa itu MTA? MTA adalah sertifikasi awal dari Microsoft. Nah, jadi katanya inilah sertifikasi awal. Bukan hanya ada MTA, ada yang lain, ada MOS, ada MCE. Nah, jadi kita balik lagi, awal dari Microsoft untuk meningkatkan penilaian dan kredibilitas mahasiswa dalam menyongsong MEA. Nah, disinggung lagi tadi oleh MEA. Kemudian di mana mahasiswa akan mendapat pengakuan dan gelar profesional yang dapat dipergunakan dalam memiliki karir sebagai teknisi komputer dengan standar yang berlaku di seluruh dunia. Jadi kalau udah kita mengikuti sertifikasi MTA ini, maka seluruh dunia, bukan hanya ASEAN ya, seluruh dunia, baik Eropa, Amerika itu mengakui kita bahwasanya kita ahli mengikuti sertifikat kalian itu. Dan kemudian di sini, mengapa perlunya MTA? Kenapa MTA dibuat? Yang pertama itu menciptakan fondasi solid untuk para mahasiswa yang telah lulus, menyediakan solusi edukasi bagi para pengajar atau dosen untuk membuat standar tinggi pencapaian tinggi, kemudian sebagai batu loncatan mahasiswa untuk masuk ke program sertifikasi profesional Microsoft. Nah, itu mengapa Microsoft tadi diciptakan, karena supaya disetarakan semua tentang pengetahuan dari teknologi itu di seluruh dunia. Makanya Microsoft itu membuat dia ada sertifikasinya. Nah, untuk siapa aja MTA itu? MTA itu dibuat khusus untuk para akademisi ataupun institusi yang lebih tinggi. Kemudian dibantu oleh para partner atau departemen edukasi ataupun tim di lapangan. Nah, jadi untuk mendapatkan MTA ini perlu juga ada bimbingan-bimbingan dari trainer yang telah di training oleh Microsoft. Nah, kalau di sini saya ada kawan saya, itu kami telah di training oleh Microsoft, khususnya kemarin itu di India. Itu sudah di training, jadi kami bisa mentraining orang bagi yang mau mendapatkan MTA. Nah, apa lebihnya MTA itu? MTA itu bisa dicantumkan sebagai gelar di titel profesional. Makanya banyak-banyak kampus yang bekerja sama juga dengan Microsoft ini, dia langsung mempamerkan tamat dengan gelar 2 sarjana, Eskom dan MTA. Nanti pun ke depannya, saya harap di Polmed juga bisa gitu, tamat dengan 2 gelar, AMD-Com dan MTA. Karena apa? Karena MTA ini boleh dipakai untuk gelar. Dan syah. Konsep-konsep dari teknologi asosiat itu ada skim-skimnya. Ini skim-skimnya dari MTA, ada networking fundamental, ada software developer fundamental, ada database fundamental, ada programming CSS, kemudian ada Windows operating, kemudian ada Windows Server, kemudian ada Python. Kenapa Python? Karena Python lah yang paling populer saat ini. Gimana letak populernya? Karena Python dapat mengolah data yang berbasis sains atau data science, kemudian data-data machine learning, data-data artificial intelligence, semua dapat mudah digunakan dengan bahasa pemrograman Python. Jadi ke depan, karena kita ini sudah masuk dalam industri 4.0, 4.0 itu yang khususnya untuk ke arah IoT, Internet of Things. Jadi semua pemrograman IoT itu dapat mudah dilakukan dengan Python. Makanya Microsoft ini juga mengeluarkan sertifikat ahli dalam Python. Selain itu juga ada jaringan. Next, berikutnya ini contoh sertifikat MTA. Ya, kebetulan saya ngikut yang database fundamental karena itu yang mudah. Ya, karena yang mudah itu saya ambil. Dan alhamdulillah dapat nilai yang tinggi pada database artificial fundamental ini. Nah, situ jelaskan you can learn MTA certificate by passing an exam in one of the following tracks. Jadi kita harus belajar dulu nih, kalau nggak sia-sia. Karena apa? Karena sertifikat kita ambil ini berbayar, bukan gratis. Nah, berbayar dari Microsoft-nya. Di mana kita bisa dapat mengikuti MTA ini? Gampang. Yang pertama itu bisa kita cari dari certiport.com. Certiport.com ini di situ selain Microsoft, di situ juga ada Adobe, ada juga Autodesk untuk yang suka membuat AutoCAD segala macam, di situ ada. Kemudian
untuk yang desain, Adobe, pokoknya lingkungan Adobe itu ada di Certiport. Kemudian juga Microsoft, yang paling khususnya ada di Microsoft. Jadi dibuka aja certiport.com, maka coba register ke situ, cari-cari info-info atau billing-billing tentang sertifikasi MTA. Semua ada di situ. Kemudian dari Certiport itu juga bisa menguji keaslian sertifikat kita ya. Jadi dari verify certiport.com. Ini contohnya punya saya tadi. Punya saya itu verification-nya itu ada paling bawah sebelah kiri. Nah itu waktu diuji dia ada lengkap nama di situ, kemudian sertifikat apa yang diikuti, kemudian ada transkrip nilainya juga ya. Jadi di sini juga terdapat transkrip nilai, di situ ada nilai-nilai poinnya, batas lulusnya itu 20 dan alhamdulillah kemarin dapat nilainya itu 90. Selain MTA apa aja? Nah, Microsoft itu ada MOS. MOS itu apa? MOS itu Microsoft Office Specialist. Jadi yang Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, Access itu dapat diuji di MOS. Nah, tingkat kesulitannya bagaimana? Ternyata MOS itu tingkat kesulitannya lebih tinggi dibandingkan dengan MTA. Karena apa? Kita ujian ini sama sekali komputer kita itu tidak bisa ngapa-ngapain, hanya terbuka aplikasi untuk ujiannya saja. Jadi untuk bertanya ke sebelah, mencari arti dari pertanyaan itu pun tidak bisa. Karena apa? Karena ujiannya juga menggunakan bahasa internasional, yaitu bahasa Inggris. Nah, selain itu ada MTA, ada MOS, Microsoft juga mengeluarkan yang namanya MCE. Microsoft Certified Educator. Nah, itu yang paling expert. Jadi kalau kita sudah menguasai MOS dan menguasai MTA, ada lagi sertifikat di atasnya itu MCE. Nah, itu juga bisa dipakai untuk titel. Nah, di sini kan MTA itu berfokus pada orang-orang yang berbasis orang komputer ya kan. Nah, bagaimana orang-orang yang tidak komputer kayak manajemen, kayak akuntansi. Nah, kayak itu bisa mengikuti di MOS. Bagaimana mencarinya? Sama juga seperti MTA, cari di Certiport. Maka ditengok di situ, tengok MOS, kemudian tengok modulnya apa-apa aja, pelajari. Kalau sudah yakin dan sudah matang, boleh langsung mendaftar ke Certiport, nanti dapat token untuk ujian, maka bisa melakukan ujian. Langsung dia. Nanti langsung sertifikatnya keluar, kemudian transkrip nilai juga keluar. Dan rata-rata itu nilainya itu di atas 70 baru dikeluarkan oleh Certiport sertifikatnya. Kalau enggak dia lulus, ya udah jadi batal, tidak keluar sertifikatnya. Selain Microsoft, yang paling populer itu di bidang komputer itu ada Cisco. Ini Cisco ini khususnya itu di jaringan, networking. Jadi adik-adik atau peserta webinar ini, bagi yang suka dengan jaringan atau ahli jaringan, bisa coba-coba untuk mengetes sertifikasi Cisco. Nah, Cisco itu ada banyak juga dia, yang paling ngetren ini dua ini. Ada CCNA dan ada CCNP. Dua ini yang paling populer di Cisco. Nah, selain itu ada COVID. Nah, COVID sekarang sudah COVID 2019 ya, sebelumnya ada COVID-5. Nah, COVID ini biasanya sertifikasi yang diambil juga oleh akuntan sama orang sistem informasi. Nah, di situ jelaskan sertifikasi COVID 2019 adalah sertifikasi bagi para profesional untuk kompeten di bidang tata kelola teknologi informasi. Nah, di situ ada audit sistem informasi, semua dan lain sebagainya. Nah, kayak mana cara mendapatkan sertifikat COVID ini? Karena COVID ini punyanya ISAKA, maka dibuka aja website ISAKA. Di situ lengkap semua penjelasan tentang untuk mendapatkan penilaian sertifikat COVID ini. Betul. Nah, kalau kita punya sertifikat COVID ini, tentunya banyak kerjaan-kerjaan yang bisa kita dapat. Contohnya kayak menguji atau mengaudit IT yang ada di kantor-kantor, contohnya kan di bank atau di perusahaan BUMN, itu orang tuh butuh auditor eksternal yang khususnya punya sertifikasi COVID.
Jadi bisa tamat kuliah, dicoba-coba, dipelajari dulu, jangan langsung diujiankan ya. Kita coba dulu training. Boleh juga mengikuti beberapa pelatihan di lembaga-lembaga yang menyediakan ujian COVID ini. Boleh. Kemudian selain itu, yang ngetop lainnya itu ada Oracle. Oracle biasa tentang tata kelola IT juga, sama database biasanya. Kemudian ada Mikrotik, ini untuk jaringan juga, ada Red Hat, ini untuk keamanan. Kemudian ada Celery juga untuk keamanan. Kemarin Celery ini sempat gratis untuk mengikuti sertifikatnya, namun sekarang sudah berbayar. Alhamdulillah saya pernah dapat di situ untuk IT Governance and Management. Itu dapat skor 75%, terus skor paling rendah kalau di bawah 75 itu udah nggak lulus. Jadi dia kemarin ini masih gratis, cuma sekarang sudah berbayar. Selain itu saya dapat juga di situ Protection dan Asset Information. Jadi dia khusus bidang di sini khusus bidang untuk keamanan. Nah itulah yang ngetop di internasional, secara internasional. Nah selain itu ada juga, tapi saya lupa ketik ini, di situ ada juga Adobe. Adobe itu juga ngetop ya di secara internasional. Di situ ada top Photoshop. Kalau kamu ahli desain dengan Photoshop, boleh mengajukan sertifikasi keahliannya. Nah itu secara internasional. Next sekarang itu secara nasional. Kalau cerita secara nasional itu mudah. Kita cari aja LSP yang terakreditasi atau diakui oleh BNSP. Gimana cara carinya? Buka aja link bnsp.go.id. Dah, udah dibuka, nanti di tengah-tengah itu ada LSP, cari LSP atau sorting LSP, nanti di situ ada cari kota. Ya, misalnya kita di Kota Medan, kita cari Kota Medan, LSP apa aja yang sudah disertifikasi oleh BNSP. Nah, sertifikasi nasional ini nanti dikeluarkan dengan adanya lambang Garuda. Nah itu laku juga nggak secara internasional, laku tapi masih di ASEAN. Karena apa? Karena standarisasinya itu berdasarkan tingkat ASEAN. Jadi semuanya itu sama rata. Mulai dari skillnya, mulai dari materinya, mulai dari ujiannya, itu tingkatnya sama. Karena nanti kalau keluar dari BNSP ini, maka dapat sertifikasi Garuda, yang ada lambang Garudanya dan bisa dipakai di seluruh Indonesia. Dan kebetulan saya punya ini BNSP, cuma tidak bidang komputer. Kemarin saya ada kerjasama dengan pihak hotel atau pihak pelayanan, jadi saya juga ikut ujian sertifikasi di bidang pelayanan hotel. Jadi saya punya BNSP yang secara nasional, tapi tidak di bidang komputer, bidang pelayanan dan event organizer. Kemudian untuk apa BNSP ini? Kalau kita punya itu bisa sebagai SKPI, surat keterangan pendamping ijazah kalau di kampus. Kemudian kalau kita internasional merasa nggak sanggup, secara nasional pun juga nggak sanggup, nah, bisa juga secara lokal. Dari mana dapatnya ini? Dari LSP juga, tapi yang belum disertifikasi oleh BNSP. Tapi diakui siapa? Diakui oleh yang lembaga berbadan hukum, contohnya dia punya ada surat atau dari Kemenkumham, kemudian yang diakui oleh ikatan profesi bahkan yang memiliki lembaga berbadan hukum tadi. Nah, apa aja contohnya? Contohnya itu ada yang gratis yang saya contohkan. Ini saya bukan jual ya, ini punya orang, ini bukan punya saya sebenarnya. Itu ada Bambu Media Brandometer. Nah, di situ gratis, online, tapi susah. Nah, di situ dia ada 20 soal, kemudian harus benar 18. Kalau tidak benar 18, maka tidak keluarlah sertifikat keahliannya atau referensi keahliannya. Nah, adik-adik bisa dicoba itu bambumedia.net itu. Ini di Jakarta lokasinya, ini bukan punya saya sebenarnya, cuma nggak apa-apa sebagai bahan presentasi saya atau sebagai bahan untuk mengukur keahlian adik-adik semua. Dicoba itu bambumedia.net, itu gratis, online, tapi agak susah. Nah kemudian yang saya tahu lagi kalau di LSP di Medan itu ada Indo Teknologi Solusi.
Nah itu LSP yang diakui oleh IPK. Nah itu bisa dijumpai di dekat Polmek kalau nggak salah kampusnya itu. Dia berbarengan dengan solusi kopi saya. Jadi bisa mendapat sertifikat kalian yang secara lokal. Nah, secara lokal ini nanti bisa dibuat untuk SKPI, surat keterangan pendamping ijazah. Kalau kita mau mengikuti sertifikatnya, dan SPI itu kalau nggak salah saya diwajibkan setiap kampus mengeluarkan selain ijazah juga harus ada SKPI. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya paparkan. Lebih kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cukup menarik ya Pak Alko ya. Banyak banget profesi dan sertifikasi yang bisa diikuti ya. Terutama saya sebagai seorang akuntan sangat tertarik nih untuk mengikuti. Iya. Oke, menarik ya. Yang lain ada mau nanya nih. Pak Alko-nya juga membara nih. Memberikan untuk menjelaskan materi kita ya. Ya, teman-teman atau mahasiswa ada yang mau nanya? Silakan sebutkan nama kalau ada yang mau bertanya. Izin Pak, boleh nanya lagi saya? Oh boleh Aryo, silakan. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk bertanya. Zaki dari Manajemen Informatika Politeknik Negeri Medan. Jadi Pak, ada beberapa pertanyaan nih kan Pak mengenai sertifikasi. Yang pertama kan seperti Bapak jelaskan ada sertifikasi dari lembaga sertifikasi profesi itu Pak atau LSP. Kemudian ada dari yang seperti contohnya di Indo Teknosolusi punya Bapak itu badan hukum gitu kan Pak. Yang pertanyaan saya itu kan selain itu kan ada juga Pak seperti dari decoding itu Pak, kalau yang pernah saya tahu gitu Pak, dari decoding kemudian ada dari standard code gitu kan Pak, itu manfaat sertifikat dari mereka itu dia bisa dipakai di mana saja gitu Pak, apakah bisa di SKPI juga atau tidak gitu Pak. Kemudian sertifikat seperti yang Bapak bilang kan, seperti yang dari internasional yang MTA atau yang nasional juga gitu kan Pak, itu bisa berlakunya berapa lama gitu, ada batasan atau enggak gitu Pak? Karena kalau misalnya kayak yang tes Inggris kan, kalau TOEFL kan dia ada batasan gitu Pak yang saya ketahui gitu Pak. Kemudian yang terakhir Pak, kalau misalnya punya sertifikat dari yang decoding atau dari yang lainnya gitu kan Pak, itu dia apakah membantu di perusahaan ataukah bagaimana gitu Pak? Dari sertifikat yang seperti itu atau hanya beberapa saja gitu Pak? Entah itu sertifikat decoding atau Indo Teknosolusi gitu Pak, karena saya juga pernah tahu di Indo Teknosolusi ada juga yang sertifikat pelatihan gitu Pak. Jadi itulah Pak pertanyaan saya. Maaf kalau banyak kali. Terima kasih banyak Pak. Iya. Terima kasih Pak Daryo ya sudah bertanya. Silakan kepada Pak Alko mau menanggapi langsung. Ya, langsung saja. Kalau LSP di decoding tadi ya, saya dari decoding dulu, dari decoding yang lain. Anda dapat sertifikatnya di situ tulisannya sertifikat keahlian atau sertifikat kompeten atau hanya sertifikat apresiasi. Nah itu kita tengok dulu. Kalau di sertifikatnya nanti keluar sertifikat keahlian atau sertifikat kompeten, nah itu bisa digunakan sebagai referensi keahlian kita. Nah cuma saya belum tahu nih, saya pernah ikut juga decoding tapi belum pernah tengok sertifikatnya. Di sertifikatnya itu tulisannya apa gitu. Kemudian masalah masa, kalau di MTA dan MOS itu tidak ada masanya karena itu fundamental dasar. Tapi kalau yang MCE itu ada sekitar 6 tahun. Kalau BNSP, di BNSP itu rata-rata masa berlakunya itu 3 tahun. Jadi 3 tahun kita harus ujian ulang lagi untuk mendapatkan sertifikat berikutnya. Nah itu aja sih saya rasa.
Ya Pak, jadi Pak tadi kalau misalnya sertifikat antara sertifikat apresiasi sama kompetensi tadi ya Pak, itu berarti yang bedanya itu gimana itu Pak? Yang lebih diakui mungkin gitu atau apa? Kalau secara yang itu sertifikat kompetensi, tapi kalau sertifikat kayak apresiasi atau apa itu sertifikat seakan-akan kita hanya untuk mengikut atau hanya untuk berapresiasi di acara itu gitu. Tapi kalau ada sertifikat keahlian atau sertifikat kompetensi, itu bisa digunakan sebagai referensi keahlian. Jadi kalau di coding itu ada sertifikat certificate of competence, itu bisa kita gunakan sebagai referensi keahlian kita. Nanti kita waktu melamar kerja bisa kita paparkan sebagai keahlian kita. Nah, tapi kalau sertifikat sertifikat of appreciation bisa juga digunakan untuk diskusi kita, tapi hanya sekadar untuk mengikuti pelatihan atau workshop yang ada gitu. Oh ya Pak, ya Pak. Terus Pak, satu lagi Pak, untuk kalau biaya itu Pak, maaf ya Pak, kalau untuk biaya tadi itu gimana Pak, yang sertifikat yang internasional itu Pak? Yang MTA? Iya Pak. MTA tadi saya baru lihat itu sekitar $160. Makanya sebelum belajar, sebelum ujian harus betul-betul belajar. Jadi kalau memang betul-betul nggak apa-apa, atau nanya saya di mana supaya saya bantu cara registrasinya atau cara ujiannya. Boleh di lain waktu nanti boleh. Oh ya Pak, baik Pak, makasih banyak ya Pak. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Iya, untuk Anda yang mungkin tertarik ya di bidang sertifikasi, untuk mengambil sertifikasi setelah tamat kuliah, mungkin bisa menghubungi Pak Alko langsung Pak ya, untuk tata cara ya Pak ya. Yang lain gimana? Ada yang mau bertanya atau Pak, izin bertanya Pak? Iya boleh, Renaldo silakan. Iya, saya Renaldo Joshua Tegatorop dari Politeknik Negeri Medan, Prodi Manajemen Informatika. Jadi saya ingin bertanya nih Pak, kemarin itu saya sudah mengikuti pelatihan juga untuk profesi yang diadakan oleh BNSP itu. Jadi di situ saya mengambil keahlian Junior Web Development gitu Pak. Jadi di setiap lowongan pekerjaan itu kan Pak, ada beberapa lowongan itu yang menerima beberapa jenis keahlian itu Pak. Nah, seberapa besar pengaruh sertifikat itu terhadap lowongan itu? Contoh nih Pak, misalnya satu dia itu mencari Junior Web Development. Nah, di satu sisi dia itu juga mencari misalnya kita bilang IT support gitu. Apakah sertifikat ini akan sama pengaruhnya di kedua bidang keahlian itu atau tidak? Itu sih Pak, sederhananya. Terima kasih. Oke, Pak Alko boleh tanggapi langsung. Terima kasih pada Renaldo. Gimana Pak Alko? Ya, halo, dengar? Dengar Pak, dengar. Tadi pertanyaan pas suaranya putus-putus pula itu tadi. Oh, Renaldo boleh diulang lagi? Biar nggak ada yang miss lagi. Oh iya, gini Pak. Jadi pertanyaan saya, ketika kita memiliki sertifikat keahlian di salah satu bidang, saya ambil di sini contohnya Junior Web Development, lalu kita melamar kerja dengan, kita bilanglah dengan lowongan kerja yang berbeda dengan sertifikat kita, seberapa besar sih pengaruhnya sertifikat itu tadi dengan jika kita melamar dengan sesuai dengan sertifikat kita gitu Pak? Gimana sih bahasanya gitu? Kurang lebih Pak. Jadi intinya gini ya, kita punya sertifikat Junior Software Developer gitu kan. Rupanya di perusahaan terima yang senior gitu. Gitu ya? Atau bukan Pak, dia masih tetap sama di bagian yang sama tapi beda keahlian gitu Pak.
Sementara kita nih perlu pekerjaan itu gitu loh, karena bisa beberapa faktor gitu, apalagi kan ini sedang ada pandemi gitu. Ya, pengaruh dari sertifikat kalian itu, khususnya BNSP itu sangat besar. Cuma itu tergantung perusahaan, ya kan? Kalau perusahaan nyarinya software developer yang daftar pelayanan para wisata, ya tentu ditolaknya. Tapi kalau sedikit-sedikit, saya rasa kalau hanya perbedaan sedikit kayak software developer dapat sertifikat jaringan, mungkin masih bisa bahan pertimbangan orang itu. Karena apa? Karena sertifikasinya itu juga masih di bidang komputer. Gitu. Tapi itu sangat berpengaruh karena balik lagi saya cerita sebelum adanya pandemi ini dulu sertifikat itu digunakan untuk kartu prakerja. Jadi kalau kita nih tamat kuliah belum kerja tapi kita punya sertifikasi keahlian yang berbasis BNSP, maka kita berhak mendapatkan insentif dari prakerja itu. Dulu prakerja itu konsepnya seperti itu. Nah, sampai kita dapat pekerjaan yang direferensikan oleh prakerja. Cuma karena pandemi kemarin itu peraturan agak diubah, udah semua orang bisa mengikuti prakerja. Awal mulanya enggak, bagi yang punya sertifikat yang BNSP atau yang ada lambang Garudanya, itulah yang bisa mengajukan prakerja. Pengaruhnya besar, kalau sertifikatnya pengaruhnya besar. Kalau perusahaan pasti sangat mau ini menerima sertifikatnya. Karena apa? Karena sudah ada pengakuan. Balik lagi ke awal, sertifikat itu karena apa? Karena ada pengakuan. Gitu sih. Gimana Renaldo, bisa diterima? Atau mau kasih Pak? Makasih Pak. Ya. Satu orang lagi kalau ada terakhir. Saya mau bertanya Pak. Oke, boleh, silakan. Sebutkan nama ya. Nama saya Sali Gracia Pranyenangin dari Universitas Dharma Agung. Keuntungan sertifikasi kompetensi itu apa ya Pak? Ya, keuntungannya? Iya, keuntungan sertifikasi kompetensi. Keuntungannya yang pertama sekali itu ada di keuntungan itu yang itu adanya pengakuan. Jadi kalau kita punya sertifikat keahlian berarti dia telah oleh lembaga yang mensertifikasi kita bahwasanya kita betul-betul ahli. Jadi kalau tadi kayak Microsoft mengakui kita ahli, karena Microsoft itu secara dunia atau internasional diakui, maka secara dunia kita diakui bahwasanya ahli dalam bidang tertentu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, adanya peluang kerja. Kalau ini yang enak nih, kalau ada sertifikat kalian tuh biasanya peluang-peluang atau lamaran kerja itu terbuka untuk yang punya sertifikat. Nah, kemudian gaji. Gaji ini bisa kita ajukan berapa. Ini contohnya ya. Semalam saya baru ikuti rapat di IPKIN. Saya bocorkan sedikit. Gamers itu sekarang sudah termasuk ke dalam profesi. Jadi sekarang gamers itu lagi dibuat sebuah skimnya atau kualifikasinya sampai mana gamers itu dianggap dia ahli. Kemudian di IPKIN itu juga atau ikatan profesi di Indonesia itu juga sedang melakukan atau menggodok tentang gaji-gaji yang ada di profesi komputer. Jadi kalau masalah gaji itu nanti juga perlu disepakati bahwa dari seluruh Indonesia, misalnya gaji software developer itu berapa acuannya. Itu sedang digodok di Ikatan Profesi Komputer sama Informatika. Kemudian yang keempat itu karena adanya sertifikat kalian, kita merasa sebagai orang yang paling profesional. Karena apa? Karena di sertifikat kalian itu untuk mendapatkannya perlu pelatihan memang yang mendalam agar apa? Agar semua tingkat profesionalnya tinggi. Dan kemudian kalau ada sertifikat itu, kita merasa bisa bersaing di internasional. Ini khusus yang sertifikat yang berbasis internasional ya. Jadi kita bisa merasa bersaing di internasional. Kayak gitu aja sih. Gimana Shelly?
Bisa diterima? Bisa Pak, bisa. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya. Sudah cukup saya rasa ya untuk sharing kita hari ini ya. Webinar kita hari ini untuk sesi kedua. Terima kasih kepada Pak Alvendo dan Pak Alko nih yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi kepada adik-adik semua nih yang mayoritas memang dari Politeknik Negeri Medan dan memang mahasiswa juga yang sekarang udah punya gambaran dong ya. Ya adik-adik semua yang punya gambaran ya gimana ya ke depannya ya, mau fokus gimana ya. Saya berharap punya passion yang bisa ditemukan di dalam dirinya masing-masing ya. Oke. Boleh di-mute tolong yang hidup mic-nya boleh di-mute. Oke, ya, saya ada absen yang harus kalian isi ya. Bapak Ibu isi. Ya. Kelihatan ininya? Ya. Saya minta tolong evaluasi acaranya boleh diisi, nanti ada beberapa pertanyaan yang adik-adik boleh isi ataupun Bapak Ibu boleh isi terkait dengan webinar sesi kedua pada hari ini. Boleh di screenshot dulu atau mau langsung diisi melalui Google Form bit.ly/WBNR-IVL. Huruf W-nya itu harus besar sama I-nya harus besar ya, biar nggak terjadi miss atau error di formnya. Ya, boleh juga di QR ya, boleh di scan, mau pakai QR juga bisa, lebih mudah untuk langsung ke formnya. Saya rasa sudah jam 12 nih, sudah selesainya sesi 1 dan sesi 2. Untuk berikutnya sesi ketiga, kita akan pending dulu nih, istirahat dulu nih, boleh sholat, boleh mau makan juga bisa, makan siang dulu ya. Saya harap kembali lagi ke meeting room-nya di jam 13.15 untuk bisa masuk, kemudian acara kita akan mulai di 13.30 ya. Jadi saya harap semuanya bisa kembali lagi di jam segitu, paling lama jam 13.30 sudah ada di meeting room. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua narasumber yang sudah hadir. Ya, baik Pak Ardian, kemudian ada Pak Alvendo dan Pak Alko yang sudah bersedia nih untuk sharing-sharing di webinar kita ya. Sampai jumpa lagi ya Pak. Mungkin di lain kesempatan kita bisa buat workshop langsung nih. Jadi bisa ngundang nih bapak-bapak yang luar biasa nih yang udah sharing nih, para dosen-dosen muda juga nih semua ya kan. Oke, sampai jumpa di sesi ketiga semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.